Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia serta penyebabnya. Setelah kita pelajari di minggu-minggu kemarin tentang sistem atau organ pencernaan manusia, kali ini kita akan belajar tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapannya juga baik. Penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, apa saja ya penyebab gangguan-gangguan sistem pencernaan pada manusia? Penyebabnya yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang kedua, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang ketiga, kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Yang keempat, pola makan yang tidak teratur, pikiran yang terlalu tegang atau stres. Yang kelima, kekurangan vitamin C. Dan yang keenam, terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, itulah beberapa penyebab yang menghambat atau yang menyerang sistem pencernaan pada manusia. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pencipta. Allah telah menciptakan manusia sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sedemikian mungkin untuk kita jaga dan untuk kita rawat agar kita selalu sehat, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan halal, sehat, bergizi, dan juga bersih. Nah, selanjutnya yaitu gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Ada yang tahu gangguannya apa saja ya? Yang pertama yaitu MAH. Ada yang pernah dengar penyakit MAH? MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya yaitu luka pada lambung yang tidak segera terobati. Gejalanya nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik dan antasida. Ini adalah obat-obatan yang dapat membantu meredakan penyakit MAH. Selanjutnya yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Penyebabnya yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya yaitu perut kembung atau kram, tinja encer atau feses encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya yaitu beristirahat yang cukup dan banyak meminum supaya tidak mengalami dehidrasi. Dan yang terpenting, tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam berlebihan atau pedas berlebihan. Selanjutnya yaitu konstipasi. Apa itu konstipasi? Konstipasi atau sembelit adalah gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Penyebabnya yaitu adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Gejalanya harus mengejan saat buang air besar, proses buang air besar tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. Cara mengatasinya yaitu banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran, serta minum air putih yang banyak. Biasanya ini karena kurang asupan serat ya, maka akan terjadi sembelit. Selanjutnya yaitu kolera.
Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Penyebabnya yaitu bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejalanya yaitu muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasinya yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Selanjutnya yaitu tifus. Adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah tercemar. Penyebabnya yaitu dari makanan dan air yang telah tercemar. Gejalanya yaitu mulai muncul setelah 1 hingga 3 minggu ketika tubuh terinfeksi oleh bakteri, dengan ciri-ciri yaitu demam tinggi, diare atau sembelit, sakit kepala, dan sakit perut. Bahkan jika sudah parah akan mengakibatkan kematian. Jadi hati-hati ya. Cara pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan vaksinasi. Vaksin tifoid ini dianjurkan pemerintah ya, namun vaksin ini tidak menjamin 100%. Pengobatannya yaitu dengan terapi antibiotik atau dapat juga dengan meminum obat penurun demam untuk menurunkan demam akibat dari gejala tersebut. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan sehat juga ya. Selanjutnya yaitu disentri. Adalah infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebabnya yang pertama disentri basiler, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basiler. Yang kedua yaitu disentri amuba, disebabkan oleh infeksi parasit bersel 1 yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amuba sering ditemui. Gejalanya ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam. Cara penyembuhannya yaitu istirahat yang cukup, cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan jauhi makanan yang pedas dan terlalu asam, karena ini adalah dapat memicu diare. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana ya caranya? Yang pertama yaitu pola makan teratur. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Yang kelima, kelola stres. Keenam, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Dan ketujuh, jangan menunda buang air besar. Serta batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Simak animasi berikut ya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas.
Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.